Ya, pertama tentu terima kasih ke perjuangan pemain. Yang kedua, ini pertandingan pertama kita yang saya lakoni yang dengan lawan yang seperti apa? Ada perbedaan kualitas, tapi ini paling lama golnya gitu. Biasanya di babak pertama ada gol. Dan memang tim pelatih berdiskusi. Di babak kedua kita melakukan pergantian pemain dan juga melakukan pergantian strategi. Dan bukan pertandingan babak pertama kita bermain jelek, enggak. Tetapi sepertiga lapangan depan kita selalu mentok dengan Maldives yang bermain sangat deep defending. Ya, untung saja mereka counter attack-nya bisa kita antisipasi terus. Kita kalah orang di tengah dan di babak kedua kita ganti dengan 3-5-2 dan sirkulasi bola lebih cepat dan banyak peluang untuk bisa cetak gol. Tetapi tim pelatih tadi menggarisbawahi finishing kita masih belum maksimal. First match, Maldives. I think the first half was a very tough match because Maldives were very deep defending. That's why I also said earlier we have to underestimate nobody, because if you see it was really tough because they were playing really deep defending. So yeah, we created a lot of chances. We were a bit unlucky, but I think as team it was very good that we keep believing. And I think the switch in the second half from 3-4-3 to 3-5-2 was very good. And you see we created more space in the middle, and that's why we broke the defense of Maldives. And we say to each other, when the 1-0 will fall, there will fall a lot of another goals, and you see 2, 3, 4-0. So I think the second half we keep believing, change the strategy was very good, and yeah, up to the next match. Assalamualaikum, selamat malam Coach Niar dari Radio Republik Indonesia. Pertanyaannya mungkin masih ada 2 pertandingan atau perjalanannya masih menyisakan 2 pertandingan. Apa mungkin evaluasinya Coach yang mungkin dijadikan pembelajaran untuk malam hari ini, terlepas dari tadi disebutkan bahwa agak sulit untuk mencetak gol dulu di babak pertama, and also for Raven, this is just the first match. There's still 2 match to go, but may I know what is your next target for the next 2 match? Iya, kita mempertontonkan tadi bahwa pergantian pemain, siapapun yang main, asal pergantiannya tepat, bisa merubah kualitas penampilan dari tim. Dan juga kami senang melihat pemain yang kita pilih 23 itu benar-benar kualitasnya hampir sama, di mana satu posisi 2 pemain, dan alhamdulillah kita bisa lebih berkreasi melakukan perubahan-perubahan. Jadi apa evaluasi untuk Timor Leste? Mungkin pertanyaannya bukan evaluasi untuk Timor Leste, tapi bagaimana game plan yang akan kita siapkan melawan Timor Leste. Tadi kami sempat nonton satu babak di televisi, dan juga Timor Leste bukan tim yang mudah juga. Dia punya pemain-pemain secara individu, punya 2-3 pemain yang bagus, dan saya pikir kita punya pengalaman di AFF kemarin menghadapi mereka, dan apalagi mereka juga ada pergantian pelatih kalau nggak salah, bukan pergantian, ada penambahan pelatih mendampingi pelatih yang lama. Jadi yang jelas kita tutup buku tentang Maldives, tentu ada evaluasi ya, tapi kita fokus untuk menghadapi Timor Leste, dan izin Allah nanti kalau menang ya kita fokus pertandingan terakhir melawan Yemen. Jadi kita satu persatu. For the next 2 matches, yeah, it was just the first match, and of course, if we want to go to China in February, we need to be top of the group.
So I think it's for us important what the coach said. We have to look match for match. So today, Maldives 3 points. So now heads up to Timor-Leste. We faced them in the AFF. We won that game, but we also know that they have a training camp in Bali, played some matches, and they also, if you see them play today against Yemen, I think they improved their style and they know how we play. So we have to analyze them tomorrow, and I think again it will be a good match, tough match. So yeah, we go to Timor-Leste and we hope to get another 3 points, and then after we go to Yemen to hope to top of the group. Gue dari CNN Indonesia TV. Yang pertama coach, seberapa puas coach dengan struktur rest defense anak-anak pada malam ini melawan Maldives. Kemudian yang kedua, EPA akan segera bergulir dengan format baru. Apa harapannya coach terhadap EPA musim ini? And for Raven, you've scored a goal tonight, but you've missed a lot of chances. What are your thoughts on that? Thank you. Pertama tadi apa? Saya lupa. Soal struktur rest Ya. Struktur apa? Rest defense yang anak-anak Oke, ya, tidak hanya itu, saya puas melihat penampilan tim. Tapi saya bicara di antar babak tadi, main bagus saja nggak cukup. Yang penting di sepak bola itu menang. Bagus main tapi nggak menang itu apa? Makanya saya bilang saya harus ganti kalian. 2 winger saya tarik keluar, saya masuk 1 striker dan masukin 1 gelandang. Dan alhamdulillah berjalan baik. Nah, apakah besok kita pakai skema yang sama? Kita lihat besok. Tapi secara keseluruhan, rest defense, counter attack, dan build up, konsolidasi distribusi berjalan lancar. Cuman finishing yang jadi masalah. Ya. Jadi tadi memang saya sedikit keras di antar babak. Ya, kalian main bagus ya, saya salut kalian main bagus. Tapi kalau kalah main bagus itu apa? Ya. Iya, EPA yang sekarang tahun kelahiran untuk next U19 kalau nggak salah ya. Karena saya sekarang sudah jarang di kantor ya, besok coba saya tanyain. Kalau nggak salah EPA sekarang itu EPA untuk kelahiran yang 2006, 2007, 2008 kalau nggak salah ya, tapi saya nggak tahu persis. EPA akan kita jadikan untuk mencari materi pemain-pemain yang akan datang. Tapi saya berharap pemain-pemain yang ada di Internasional U20 sekarang, kalau bisa dia jangan main di EPA itu. Kalau bisa dia main di Liga 1 atau tim Liga 1 yang meminjamkan mereka ke Liga 2. Ya. Tapi EPA tetap kita akan pantau. Ya, nanti kita lihat mana pemain-pemain yang bisa kita rekrut. Yes, today 4-0. I think first half they were really playing deep defending. Scored in the second half 1 goal. But in my opinion, that I missed a lot of big chances is not totally true. I missed a head ball in the second half, and in the first half I have only 1 chance, but it was a difficult corner from the ball from Adit. So in my opinion, it's not totally true that I missed a lot of chances. Of course, I hope to score the heading ball so I can be twice on the score sheet, but I think as a team it's important that we make 4 goals, and for myself it's fine that I'm again on the score sheet. So I think up to the next match and hope for some other goals from the whole team. Malam Coach Indra, saya Adi dari bola.com Coach. Coach, malam ini hanya 1000-an penonton yang hadir dari kapasitas 9.000 penonton di Ahmadiyah. Apakah Coach berharap bahwa dukungan penonton akan lebih banyak ketika melawan Timor-Leste? Yang kedua Coach kemarin sempat memberikan penjelasan yang cukup jelas detail soal absen Welber Jardim di Timnas U20, tapi kita lihat di media sosial ada beberapa pihak atau netizen yang masih meragukan atau tidak percaya dengan jawaban Coach. Apakah Coach menyayangkan atau merasa terganggu dengan hal itu Coach? Terima kasih. Yang pertama tadi Penonton coach. waduh, kalau penonton saya nggak sampai tangan saya di situ. Tapi dari 2011 saya ya memegang tim.
Kalau tim bagus, kalau tim nanti progres ya dan kualifikasi lolos, pasti akan ramai. Jadi selera penonton Indonesia itu udah tinggi-tinggi sekarang ya, dan yang paling kita syukuri, siapapun tim nasionalnya pasti dia support ya, pasti dia support, dan saya yakin nanti akan banyak penonton yang akan hadir. Saya tidak mau lagi berpolemik dengan itu, dengan saya mau fokus dengan pemain 23. Tidak baik juga setiap hari kita menghabiskan energi dengan saya udah bilang kemarin, ini kan tim usia muda, ada yang tidak datang, ya yang lain ada, ya kan. Dan saya tegaskan lagi, klubnya sudah memberikan izin, kan tidak perlu pula saya tampilkan emailnya kan. Tiketnya kajian kita kirim, ke Welber juga kita ada kirim, tetapi karena Anda hadir, apakah klubnya setelah tiket disampaikan tidak membolehkan? Ya saya nggak tahu, karena tidak ada pemberitahuan itu ke saya. Saya sebagai pelatih harus memilih dong pemain, tidak boleh menunggu-nunggu gitu. Karena 2 hari tanggal 20 ya, tanggal 20 itu wajib sudah registrasi 23 nama, dan saya harus meregistrasi 23 nama. Dan tidak bagus ini diangkat terus seolah-olah pemain yang ada ya nggak bisa berkontribusi gitu. Nggak boleh. Ini pemain usia muda, siapapun yang hadir 23 ini anak-anak terbaik kita, dan saya akan pertanggungjawabkan itu. Oke? Ada lagi? If you want my question for Jet. This is your second time play with Indonesian team. Last time you play in Surabaya. What are the different you play in Surabaya and in Jakarta? Maybe like the weather more hot in here or like what? Thank you. Yes, it's true. It's my second time in Indonesia play tournament. Of course, I was with some other diaspora players in France, but of course, it's my second time in Indonesia. I think Jakarta feels for me as a second home, so it feels for me very fine to be here. But yeah, of course, Surabaya, the weather was, in my opinion, hotter than here in Jakarta. But I think what the memories I have in Surabaya are amazing. Of course, first tournament in Indonesia and big champion, so that's amazing. But what I thought Jakarta feels for me as a second home, so I'm very happy that I can play here, also with all the fencers. So yeah, I think the difference between the weather, Surabaya was what hotter, but I think in Jakarta feels more like home, like our home base. So yeah, that's the difference for my in my opinion. Ya, terakhir ya, Rizal. Untuk kemenangannya, saya Rizal di Jakarta Club. Ya kita bicara soal selera penonton ya, mungkin sama selera supporter itu kan dalam 1 bulan terakhir mungkin yang agak jadi perdebatan supporter soal naturalisasi itu coach ya. Naturalisasi bagaimanapun kan terakhir seperti kita tahu timnas senior starternya 9 pemain naturalisasi gitu kan. Kalau dari Coach Indra sendiri pandangannya terkait naturalisasi ini gimana nih Coach? Apalagi kan Coach kita tahu bahwa saya nak kejauh itu. Oke, naturalisasi yang memulai naturalisasi saya yang datang ke Belanda kan berapa kali saya bilang. Dan sekali lagi kita dibentur-benturkan dengan hal lain tentang naturalisasi. Udah clear, ya kan? Semua udah tidak ada masalah kan? Cuman yang mempermasalahkan kan nggak tahu tuh siapa yang mempermasalahkan. Saya pikir tidak ada orang masalah. FIFA tidak mempermasalahkan, PSSI tidak mempermasalahkan, ya kan? Penonton hadir ramai. Terus apanya yang jadi masalah? Kan udah keputusan, oke? Jadi tidak perlu ngapain habis energi itu, bagus kerja, ya kan? Oke? Dengan strategi seperti ini, hasilnya bagaimana nanti? Setelah itu kita evaluasi lagi, ya kan? Kan saya juga ikut mencari pemain dulu, ya. Jadi lebih bagus kita ya support apa yang sudah menjadi kebijakan, ya kan?
Kan coba lihat penonton ramai ini, kan tanda banyak orang yang suka. Terus, Mau ngapain? oke? Asal anak Indonesia sudah dapat paspor Indonesia, wajib kalau dia bagus, ini kan saya pilih. Oke? Oke?